Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 064 994, Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan. NIM saya 031 423 7050. Pada hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 064 994. Pada praktek pembelajaran ini, saya laksanakan pada siswa kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna: Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan ketua kelas. Perhatian, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa Untuk menambahkan rasa semangat nasionalisme kita semua, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Diharapkan semua anak Umi untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran. Silakan periksa meja kursinya sudah rapi atau belum? Sampah di bawah meja kursinya ada tidak? Sudah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Kenapa Teguh, Nak? Sakit. Kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya Nak ya. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran minggu lalu, Umi masih ingat tidak? Masih, Umi. Oke, tentang apa itu Nak? Iya, pinter. Quran surat Al-Ma'un artinya cakep. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti anak Umi sudah siap untuk menerima pembelajaran berikutnya. Mari sama-sama kita baca surah Al-Maun. Ya Nak ya, Umi harap semuanya harus sudah hafal ya. Ayo dimulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un. Sadaqallah. Oke, hari ini kita masuk bab 2, yaitu dengan tema lebih dekat dengan nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Pokok bahasan kita hari ini yaitu tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Ba'is. Ya. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak Umi mampu menjelaskan makna tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Ba'is. Yang kedua, anak Umi mampu mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji ya pada Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, Al-Ba'is. Yang ketiga, anak Umi ya mampu menuliskan Asmaul Husna dengan indah. Perhatikan ke depan, ayo mengamati. Apa pendapatmu tentang kedua gambar? Iya, bagus Bang Roji. Oke, apa lagi Nak? Iya, ada orang sedang sholat jenazah. Ada tidak hubungan antara kedua peristiwa pada gambar ini dengan materi yang akan Umi ajarkan? Oke, ada ya. Apa itu hubungannya? Iya, yang kuat Nak. Iya, tentang Asmaul Husna. Jadi ada hubungannya ya Nak ya. Anak Umi tahu tidak arti dari Asmaul Husna? Iya, apa itu Nak? Nama-nama baik Allah dan indah. Nama-nama baik Allah dan indah. Ayo, ada lagi? Iya. Nama-nama Allah yang baik dan indah. Iya, nama-nama baik Allah dan indah. Sama ya? Sama. Oke, dengarkan dengan baik ya Nak ya. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama. Husna
artinya baik dan indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Paham sampai sini? Oke. Asmaul Husna berjumlah berapa, Nak? 99. Jadi nama Asmaul Husna diambil dari Al-Quran, ya Nak ya. Dalil tentang Asmaul Husna yaitu Quran surah Al-A'raf ayat berapa Nak? 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Jadi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yaitu nama-nama terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang pertama kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa mengenal Allah? Dengan kita mengenali dulu nama-nama Allah. Jumlahnya tadi ada berapa? 99. Oke. Yang mau kita bahas Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Masya Allah. Jadi yang kita bahas di sini ada 5, ya Nak ya. Oke, yang pertama, Anak Umi tahu tidak Al-Qawi itu artinya apa? Iya, Allah Maha Kuat. Maksudnya tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengalahkannya. Walaupun manusia yang terkuat sekalipun. Oke, yang kedua, Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Cakep. Maksudnya Allah mengurus alam semesta ini sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Yang ketiga, Al-Muhyi. Dengarkan dengan baik ya Nak ya. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Oke, maksudnya apa Nak? Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya. Yang keempat apa Nak? Al-Mumit. Ada yang tahu arti Al-Mumit? Ya. Apa artinya Nak? Allah Maha mematikan. Allah yang Maha mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan makhluknya. Yang Maha membangkitkan. Iya, Allah yang Maha membangkitkan. Oke, maksudnya Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati. Anak Umi ada lagu pembelajaran. Anak Umi tahu nggak lagu Pelangi-Pelangi? Lagunya tentang Asmaul Husna, cuma nadanya memakai lagu Pelangi-Pelangi. Dengarkan Uminya ya Nak ya. Al-Qawi, Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Kira-kira bisa nggak Anak Umi? Bisa. Oke, ayo buktikan. Yang semangat ya. Oke, tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Masya Allah. Oke, 1, 2, 3 mulai. Al-Qawi, Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi artinya Maha menghidupkan. Al-Mumit mematikan. Al-Ba'is mematikan. Masya Allah, tepuk tangan kita semua. Alhamdulillah. Oke, dengarkan dengan baik. Siap gerak. Konsentrasi. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah
games turnamen, di mana setiap kelompok menyelesaikan tugas yang Umi berikan dengan benar dan cepat. Jadi, ketika kamu tuliskan jawabanmu di sini, langsung ditempelkan di depan papan tulis. Ya, untuk kelompok 1, ya silahkan tempel di papan tulis warna hitam ini. Sedangkan kelompok 2, tempelkan di papan tulis yang warna putih. Ya, kalau kamu bisa menjawab, silahkan dengan cepat. Ya, kembali lagi ke belakang, gantian dengan temanmu. Sudah, kalau kamu tidak bisa menjawab, langsung balik, jangan lama-lama. Opor ke temanmu dan seterusnya sampai selesai. Paham? Udah, waktunya tidak lama, hanya 5 menit. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Sepuluh, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Oke, Al-Qayyum artinya Allah Maha menghidupkan. Nak, sikit nak biar nampak kameranya. Oke, salah ya, salah. Oke, Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan. Benar. Oke. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Benar. Masya Allah. Oke, Al-Ba'is Allah Maha membangkitkan. Benar atau salah? Benar. Oke, benar berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, bagus ya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Masih ingat pengertian dari Al-Ba'is, Al-Mumit, Al-Qayyum? Masih ingat? Masih, Umi. Kita nyanyikan dulu ya. Al
Asmaul Husna, itu tentang Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Jadi kita sudah mempelajari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, dalam pembelajaran hari ini, anak Umi melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat menyimpulkan perilaku terpuji sesuai dengan Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat menampilkan nilai-nilai perilaku Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Ya, jadi nanti kita akan membuat produk, yaitu apa nak? Dengan menuliskan kaligrafi Asmaul Husna. Anak Umi akan mengerjakan tugas tersebut dengan kerja kelompok, ya, dan berdiskusi dengan temannya. Tampilkan tugas yang anak Umi kerjakan ke depan. Oke, sampai sini paham nak? Paham. Coba kamu lihat video ada di depan ini. Sebelum kita lanjutkan, anak Umi harus tahu kita sudah mempelajari arti-arti dari Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Ya, kalau sudah mengenal nama-nama Allah, lanjut yang kedua, apa itu? Berperilaku baik, membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Umi harus tahu dulu apa itu perilaku terpuji. Ya nak ya. Jadi perilaku terpuji adalah segala ya sikap, perbuatan dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi yang baik-baik semua. Jadi perilaku terpuji ini disebut juga dengan akhlak terpuji. Ya, perilaku terpuji disebut juga dengan apa nak? Akhlak terpuji. Ya, akhlak terpuji yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya aku, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita sebagai umatnya haruslah meneladani akhlak mulia tersebut. Ya nak ya, Masya Allah. Membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Jadi nilai-nilai akhlak terpuji dalam hidup sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama apa bang? Biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi kesombongan. Iya bagus. Oke yang kedua ayo Kak Naura. Mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung kepada manusia. Jika ada masalah, dekatilah Allah dengan rajin beribadah. Oke yang ketiga ayo Kak Zamzam. Sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Oke bagus. Oke ya. Ayo yang keempat siapa bisa? Ayo Bang Gani. Semangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Kesuksesan kalian dimulai sekarang. Iya. Coba kamu perhatikan dan amati video yang ada di depan. Silakan kerjakan tugas dan langkah kerja yang Umi berikan di LKPD ini. Ada yang tahu LKPD itu apa? Lembar kerja. Iya, lembar kerja peserta didik. Oke, silakan dikerjakan. Nanti di akhir pembelajaran kamu akan menampilkan hasil dari tugasmu tersebut. Oke, sampai sini paham nak? Oke, silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa nak? Kelompok
Oke, cakep. Oke, mantap ya. Boleh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil dari tugas kami, yaitu ayat terpuji al-asmaul husna al-qayyum. Allah Maha berdiri sendiri. Yang pertama, tidak memberikan itu kepada orang lain. Yang kedua, memiliki orang lain kebutuhan diri sendiri. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil karya kami. Al-Husna terdiri dari subhana Allah. Al-Muhi artinya Allah Maha menghidupkan. Dan Al-Muhi Allah yang menghidupkan kita di dunia dan di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Asmaul Husna Al-Mumita itu berbuatlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Kakak Nora, kelompok 1, apa kesimpulan pembelajaran hari ini yang didapat? Akan menjadi pribadi yang rendah hati dan jeli kesombongan. Iya, bagus. Kita harus selalu rendah hati ya nak ya, dan tidak boleh sombong. Kami akan berperilaku yang baik, melakukan perbuatan yang baik dan ucapan yang baik sesuai ajaran Islam. Oke, bagus. Ini ada membiasakan berlaku terpuji Asmaul Husna. Yaitu pertama harus rendah hati, nggak boleh sombong. Ya nak ya. Yang kedua apa? Melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Ya. Yang ketiga apa? Menyadari bahwa hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keempat apa? Bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Ya nak ya, karena kesuksesan itu dimulai dari sekarang. Menghafal dan memahami Asmaul Husna dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak memberikan manfaat yang berlimpah kepada kita. Yang pertama, ayo sama-sama lebih dekat dengan mengenal Allah. Yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat, bisa masuk surga kita. Yang kelima, ya, jadi kalau kita mengamalkan Asmaul Husna, membacanya dengan khusyuk, bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Siap.